Bisa kita mulai? Ya, Mbak, bisa, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat selalu. Terima kasih perwakilan dari KPAI, KND, dan Komnas HAM yang bersama-sama dengan Komnas Perempuan kita melakukan konferensi pers dalam peringatan Hari PRT. Kenapa ini menjadi sangat penting bagi kita semua sebagai lembaga HAM untuk menyampaikan uh, pernyataan sikap kita berkaitan dengan peringatan Hari PRT ini, terutama terkhusus untuk upaya mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah lebih dari 20 tahun bergulir di DPR, tapi belum juga ada proses legislasinya. Uh, Memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga atau PRT Nasional yang diperingati setiap tanggal 15 Februari, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas KND terus mendesak pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Uh, Kami menyampaikan apresiasi pada periode DPR terpilih saat ini yang uh, telah dipercaya masyarakat atau rakyat melalui pemilu dan duduk di DPR. Harapannya keterwakilan Bapak Ibu di DPR juga bisa mendukung aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini aspirasi kawan-kawan pekerja rumah tangga untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini. Nah, kami juga berharap partai-partai yang mewakili di parlemen yang lolos pada pemilu yang lalu itu untuk menyegerakan pembahasan ini sebagai bentuk komitmen dan janji atas dukungannya pada RUU PPRT, sehingga hari dalam peringatan Hari PRT ini kami tak henti-hentinya terus akan menyuarakan bagaimana dukungan lembaga HAM, dukungan masyarakat sipil pada harapan kawan-kawan PRT untuk pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga ini agar segera dilakukan dan disahkan. Nah, saya akan memoderatori pada konferensi pers ini. Pertama-tama nanti akan disampaikan pernyataan sikapnya dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, kemudian dari Komnas HAM, KPAI, dan KND untuk masing-masing lembaga menyampaikan pernyataan sikapnya dan pandangannya berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga ini. Pertama-tama saya akan persilahkan kepada Ibu Olivia Salampesi mewakili Komnas Perempuan untuk menyampaikan pernyataan sikapnya yang mewakili Komnas Perempuan tentang dukungannya pada rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga melalui konferensi pers hari ini dalam peringatan Hari PRT Nasional. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Olivia Salampesi. Baik, terima kasih Mbak Tias. Kawan-kawan semuanya, Ibu Bapak semuanya, perjuangan untuk pengesahan RUU PPRT telah memasuki usia 21 tahun sejak diinisiasi oleh beberapa lembaga dan organisasi ke DPR pada tahun 2004. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong pengesahan RUU PPRT ini, seperti melakukan komunikasi intensif dengan DPR RI dan pendekatan kepada simpul-simpul masyarakat sipil. Momentum peringatan Hari PRT Nasional di tahun 2025 ini diharapkan menjadi ruang pemenuhan harapan lebih dari 4 juta PRT di Indonesia terhadap pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang. Komnas Perempuan mengapresiasi masuknya
RUU PPRT dalam daftar program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029. Sebagaimana saran dan rekomendasi yang disampaikan Komnas Perempuan pada rapat dengar pendapat umum atau RDPU Badan Legislasi Balik DPR RI pada tanggal 28 Oktober 2024. Komnas Perempuan juga mengharapkan agar pemerintah saat ini juga dapat memberikan dukungan yang sama besarnya dengan pemerintah sebelumnya dalam mendorong pengesahan RUU PPRT. Keberpihakan terhadap RUU PPRT merupakan komitmen bersama terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia. Perlindungan bagi pekerja di sektor informal masih sangat kurang, termasuk bagi pekerja rumah tangga yang mayoritasnya perempuan. Hingga saat ini, kekerasan terhadap PRT terus terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan yang paling kejam. Hingga 2024, Komnas Perempuan masih menerima kasus pengaduan terhadap kekerasan yang dialami oleh PRT, di antaranya kekerasan hingga berakhir meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan, yakni ditemukan gantung diri lantaran dituduh melakukan pencurian oleh majikannya. Bukan hanya kasus penyiksaan PRT yang mengarah pada femisida, terdapat pula kasus PRT yang mengalami kekerasan berlapis, yakni korban TPPO lewat perekrutan mengalami kekerasan seksual dan delayed injustice agar kasus diupayakan selesai dengan mekanisme restoratif justice. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Komnas Perempuan. Terima kasih Ibu Olivia Salam-Pesi, tadi disampaikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Ini juga dikaitkan dengan asta cita pemerintahan baru, di mana pemenuhan HAM itu menjadi asta cita paling pertama, sehingga ini menjadi momentum kita tepat untuk terus mendorong pengesahan ini. Selanjutnya, saya persilahkan dari perwakilan Komnas HAM yang akan disampaikan oleh Ibu Anis. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Bu Anis. Ya, terima kasih Mbak Tias. Yang saya hormati Bu Olivia, Bu Asri, Bu Ai dari KPAI, KND, dan Komnas Perempuan. Saya akan melanjutkan statement dari Komnas HAM terkait dengan dukungan untuk percepatan pengesahan RUU PPRT yang sudah 21 tahun ya berproses di parlemen. Jadi Komnas HAM ingin menegaskan bahwa kami memberikan perhatian yang serius terhadap kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi yang kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah pekerja rumah tangga. Selama ini Komnas HAM telah menerima pengaduan kasus pekerja rumah tangga yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Antara lain gaji tidak dibayar, hilang kontak, kekerasan, perdagangan orang, hingga kekerasan seksual. Atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berlaku tanpa diskriminasi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi seluruh hak asasi manusia termasuk hak atas pekerjaan. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menjamin setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Pada tahun 2024, Komnas HAM telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan atau SNP tentang hak atas pekerjaan yang layak. Dalam SNP tersebut ditegaskan bahwa pekerja rumah tangga merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan pengaturan khusus dalam pemenuhan hak atas pekerjaan. PRT selama ini mendapat kesulitan untuk pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak dikarenakan jenis hubungan kerjanya seringkali dikecualikan dari hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena pemberi kerjanya adalah orang perseorangan dan hubungan kerjanya seringkali dianggap bersifat kekeluargaan. Akibatnya, PRT rentan menanggung risiko pekerjaan secara mandiri, hilangnya tanggung jawab dari pemberi kerja karena tidak adanya landasan hukum yang dapat digunakan sebagai alas hak
untuk menjamin dan memperjuangkan haknya, serta tidak memperoleh atau hilangnya akses dan layanan maksimal dari negara, seperti fasilitas kesejahteraan, penegakan hukum, dan juga kebebasan berserikat. Hingga saat ini, Indonesia belum ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang pekerja rumah tangga. Pengaturan saat ini yang tersedia di Indonesia merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelindungan pekerja rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan undang-undang yang memberikan jaminan bagi pekerja rumah tangga agar mendapatkan perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban yang mengikat bagi pemberi kerja dan pekerja rumah tangga, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun penyalur pekerja rumah tangga, penempatan dan penyaluran tenaga kerja yang bebas diskriminasi dan bermartabat, serta hak untuk berkumpul, berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atas dasar hal tersebut, Komnas HAM mendukung penuh percepatan pengesahan RUU PPRT yang berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia dan mendorong proses pembahasan yang partisipatif. RUU PPRT yang kembali menjadi Prolegnas 2025-2029 tidak memiliki alasan untuk ditunda pembahasan dan pengesahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis mewakili Komnas HAM. Selanjutnya saya persilakan ke Ibu Ai Mariati, perwakilan dari KPAI. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tias, moderator kita. Tentu yang saya hormati, saya banggakan seluruh wakil pimpinan dan seluruh komisioner Komnas Perempuan sudah menyelenggarakan sebagai inisiator ya, dan kita semua sebagai National Human Rights di Indonesia untuk terlibat. Mbak Anis Hidayah, Komnas Perempuan, serta Mbak Aci di Komisi Nasional Disabilitas. Tentu saja ini menjadi perhatian kita semuanya, rekan-rekan awak media yang saya hormati. Pekerja rumah tangga anak ini seringkali terus teradukan ya setiap tahun, merupakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak atau BPTA yang kita kenal ya, yang sangat membahayakan sekali tumbuh kembang serta merampas hak anak seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan partisipasi dalam hidupnya. Ini hak dasar yang harusnya dinikmati, dimiliki, ya, dirasakan, dan dialami oleh anak-anak tanpa kendala. Sehingga upaya menghapus pekerja anak dan anak dalam BPTA menjadi agenda prioritas pemerintah dalam optimalisasi pelindungan anak. Akan tetapi, KPAI masih menerima pengaduan anak korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual berupa PRT anak yang disertai. Nah, ini berkali lipat, bukan hanya hak pemenuhan haknya yang tadi disebutkan, tetapi selalu disertai dengan kekerasan fisik, psikis, serta seksual, dan bahkan tidak diberikan gaji dan makanan yang layak. Beberapa hal yang terkonfirmasi, kasus-kasus yang kami awasi di Lampung tahun 2023, di Jakarta Pusat 2024, dan juga kasus lainnya yang adukan ke kami menjadi catatan kelam. Anak-anak direkrut, ditempatkan menjadi PRT tanpa pelindungan. Untuk itu, sesungguhnya di dalam pelindungan anak ya, untuk anak-anak yang menjadi pekerja anak itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Dan secara signifikan ada penurunan. Akan tetapi ketika sudah masuk dalam situasi pekerja yang itu sangat rentan terjadinya pelanggaran hak anak, hak asasi manusia di dalamnya, tentu saja RUU PPRT yang sudah diberikan atau sudah berada di balik ya saat ini, itu perlu segera ditindaklanjuti, segera disahkan sebagai payung hukum, semangat pencegahan dan penanggulangan serta perlindungan pada PRT, terutama yang kerap terjadi manipulasi usia yang seharusnya tidak menjadikan anak-anak sebagai PRT yang selalu berpotensi mengalami berbagai kerentanan, diantaranya kerentanan kekerasan dan pelanggaran hak dasar yang terus berulang pada anak-anak. Itu sebagai catatan kami, tentu saja kami semua akan mengawal sampai disahkannya oleh DPR RI yang baru. Semoga semangatnya sama, semangatnya kuat gitu ya, dengan DPR yang sudah kita lakukan langkah-langkah advokasi di tahun yang lalu, serta kami pun menghimbau pemerintah ya dalam hal ini eksekutif yang harus menjadi mitra strategis kita untuk mendorong bahwa RUU PPRT ini harus segera disahkan. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Ibu Ai atas penyampaiannya mewakili KPAI. Kemudian saya persilakan dari KND diwakili Ibu Fatimah Asri. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Tias. Yang saya hormati Mbak Anis, Mbak Olivia, Mbak Ai, kemudian teman-teman dari media, ada Bang Ferry juga. Kalau dalam perspektif disabilitas ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan terkait dunia pekerja rumah tangga. Yang pertama, bagi masyarakat yang memiliki hambatan individual atau yang memiliki kedisabilitasan, maka dia mengalami kebutuhan bahwa ada yang harus dipahami cara berinteraksinya dan hal-hal apa saja terkait itu yang dimana kemudian ketika dalam bekerja tidak mendapatkan perlindungan itu menjadi masalah gitu ya, rentan mendapatkan kekerasan bahkan sampai penyiksaan. Yang kedua, bagi masyarakat yang tidak memiliki hambatan individual ya atau tidak memiliki kedisabilitan sebelumnya, ini juga memiliki potensi menjadi disabilitas ya ketika tidak mendapatkan perlindungan mereka yang mendapatkan kekerasan dan penyiksaan. Nah, dua hal inilah yang kemudian bagi Komisi Nasional Disabilitas menganggap penting hadirnya undang-undang pekerja rumah tangga ini tentu saja akan dirasakan sebagai oase di tengah kekosongan hukum bagi pelindungan pekerja rumah tangga yang selama ini berada di ruang hampa gitu. Selama ini pekerja rumah tangga kan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi yang tak jarang tadi sudah disampaikan berimplikasi pada disabilitasan baik fisik maupun mental. Jadi kalau disabilitas nih yang sudah punya hambatan individual itu bisa berpotensi menjadi disabilitas ganda bahkan ya dengan mentalnya juga gitu. Nah, meski selama ini Komisi Nasional Disabilitas menerima aduan terkait pekerja rumah tangga yang mengalami diskriminasi, kekerasan seperti tadi sudah disampaikan oleh laporan Komnas HAM ya, ada yang tidak digaji, ada yang disiksa dan segala macam gitu. Maka tetapi Komisi Nasional belum punya catatan resmi ya sampai tahun ini berapa sebenarnya jumlah PRT yang kemudian menjadi disabilitas baik pekerja rumah tangga ataupun dari kasus TPPO. Tapi mengingat sudah banyak ya praktik-praktik buruk yang kita terima di sejumlah lembaga HAM yang mencatat ini, maka Komisi Nasional Disabilitas pertama tentu saja sangat mengapresiasi langkah DPR RI periode 2024-2029 yang memasukkan RUU PRT ini dalam prolegnas dan kami juga berharap kehadiran UU PRT ini menjadi momentum bagi negara untuk menciptakan pelindungan yang optimal dan komprehensif terhadap seluruh pekerja rumah tangga termasuk para pekerja migran yang rentan menjadi korban akibat praktik yang ilegal. Tidak hanya itu, RUU PRT juga dapat lebih progresif dengan memberikan kepastian dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan selain itu bicara tentang pelindungan karena penyandang disabilitas ini sangat unik, dia punya hambatan, maka penting untuk melihat gap-gap kenapa penyiksaan itu muncul. Misalnya tentang asesmen bahwa penting pekerja disabilitas yang bekerja di rumah tangga itu menyampaikan kedisabilitasannya seperti apa. Jadi ada asesmen sebagai pencegahan dari kasus-kasus yang tidak diharapkan. Baik, demikian yang disampaikan. Semoga sinergi kita, lembaga HAM yang ada, itu ikut mendukung, ikut mendorong apa yang dilakukan DPR RI bersama masyarakat semua untuk mengawal lahirnya payung hukum yang kuat yang melindungi pekerja rumah tangga, migran, yang juga mereka sudah memiliki kedisabilitasan agar asta cita keempat pun turut memberi ruang tentang peneguhan peran masyarakat baik
perempuan, pemuda maupun penyandang disabilitas, sehingga ketika ruang itu dibuka bagi penyandang disabilitas itu bisa lebih punya memiliki kesempatan untuk mengeliminir stigma mereka. Demikian disampaikan. Ya, terima kasih Ibu perwakilan dari KND Fatima. Dari beberapa penyampaian lembaga HAM, baik Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND, semua titik tekannya sama ya. Perlindungan payung hukum nasional untuk pemenuhan hak asasi manusia, ditambahkan juga dalam perspektif disabilitas, bagaimana akses kerja bagi kawan-kawan disabilitas ini juga menjadi substansi yang sangat penting untuk melihat bagaimana akses kerja bagi disabilitas itu juga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan. Sebelum kita akhiri, kita akan coba buka sesi tanya jawab dari kawan-kawan media. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipertajam atau diperdalam, silahkan. Jadi untuk mempercepat proses, bisa langsung bertanya. Nanti saya akan langsung minta respon atau tanggapan dari Bapak Ibu narasumber. Dipersilahkan kawan-kawan media. Jika ada yang mau menanyakan langsung bisa buka mic. Mohon memperkenalkan diri, dari mana dan dari media mana, serta namanya. Untuk rilisnya sudah di-share kawan-kawan di chat room ya. Silakan kawan-kawan media. Jika tidak ada, mungkin konferensi pers hari ini dalam peringatan Hari PRT Nasional bisa kita akhiri, dan untuk siaran pers bersamanya 4 lembaga HAM ini bisa dilihat di chat room. Mungkin ini bisa menjadi bahan pemberitaan dari kawan-kawan media dalam rangka peringatan Hari PRT Nasional, bagaimana pernyataan sikap dari masing-masing lembaga HAM ini sebagai komitmen dan dukungan bersama untuk meneguhkan kembali bagaimana upaya percepatan pembahasan rancangan undang-undang pelindungan rumah tangga menjadi suatu hal yang mendesak dan tidak ditunda lagi, terutama menagih komitmen janji anggota DPR yang baru yang mewakili partai-partai politik yang juga punya komitmen janji untuk upaya percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perlindungan rumah tangga, dan juga kita ingin menyampaikan kepada pemerintahan baru dukungannya untuk memastikan sebagai mitra dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif ini juga punya komitmen yang sama untuk percepatan pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dikaitkan dengan SK Cipta pertama tentang pemenuhan hak asasi manusia, dan juga disampaikan dari KND tadi SK Cipta yang keempat, bagaimana isu disabilitas ini juga menjadi prioritas perhatian dalam kerangka regulasi kebijakan untuk mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak asasi kawan-kawan disabilitas, terutama di dalam pemenuhan hak asasi manusianya. Itu dari kami 4 lembaga HAM yang secara rutin setiap tahunnya menyampaikan pernyataan sikap berkaitan dengan mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang pelindungan rumah tangga. Harapannya mudah-mudahan di tahun awal ini periode DPR yang baru ini bisa segera disahkan sehingga hutang janji politik pada kawan-kawan PRT dan semua pihak yang mendukung advokasi rancangan undang-undang ini bisa segera terbayar dengan pengesahan rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga menjadi undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media, atas waktunya. Mudah-mudahan pemberitaan dari kawan-kawan juga bagian dari kontribusi untuk terus menyuarakan kampanye tentang PRT dan mengkampanyekan dukungan untuk advokasi RUU PPRT. Selamat siang, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita akan terus berjumpa di dalam ruang-ruang pergerakan dan advokasi untuk kebijakan yang lebih kondusif untuk semua pihak. Saya akhiri, saya mewakili 4 lembaga HAM menyampaikan terima kasih dan salam sehat selalu.
Terima kasih, Mbak Terima Tia. kasih. Assalamualaikum. Sekalian. Sehat Terima semuanya. kasih. Makasih, Bu Anis, makasih. Teman-teman Pak wartawan nih ada Bima, baksonya nih baru Mbak datang Anis, ya. Mbak Tias. Terima kasih. Ya, izin pamit. Izin. teman-teman media semua.